Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore buat semuanya. Perkenalkan, saya Tika Deviana. Saya adalah staf kesehatan lingkungan di Puskesmas Juanda, Samarinda. Gimana nih yang pada di rumah? Sudah pada bosen belum? Selamat di rumah ya. Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia. Jangan kemana-mana, di rumah aja. Dilihat sekarang yang di rumah udah pada mulai bosen ya. Ada yang beres-beres rumah, ada yang bersih-bersih, ada yang mulai masak-memasak, ada yang mulai main TikTok. Pokoknya semua kegiatan silahkan lakukan di rumah, asal semuanya positif ya. Oke, kali ini Tika mau kasih informasi sedikit, kita mau ngobrol sedikit tentang buat teman-teman yang lagi seneng nih masak-masak, ya kan? Lagi seneng bikin kue, senengnya bikin masakan baru yang selama ini nggak pernah dilakukan karena kita semuanya sibuk kerja, ya kan? Oke, kali ini Tika akan kasih informasi sedikit tentang 5 kunci keamanan pangan di keluarga. Oke, yang Tika sampaikan hari ini menurut Badan POM Republik Indonesia. Jadi nanti teman-teman bisa searching juga tentang 5 kunci keamanan pangan bagi keluarga menurut Badan POM. Insya Allah isinya kurang lebih sama ya. Buat teman-teman yang di rumah yang suka searching, silahkan baca informasi sebanyak-banyaknya, ambil yang positifnya dan tolong cari informasi yang jelas ya, jangan informasi hoax yang diambil. Pokoknya kalau kita baca sesuatu kita harus tahu sumbernya dulu dari mana, oke? Oke, sekarang kita mulai dulu. 5 kunci keamanan pangan. Yang pertama, Tika mau kasih informasi, belilah pangan yang aman. Yang aman tuh yang kayak apa sih gitu. Jadi teman-teman sebelum belanja ke pasar nih sekarang, atau belanja online atau belanja lewat WhatsApp begitu, yang pertama kalian harus list dulu. Kalian bisa list untuk secara aman kita harus pakai makanan sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan beli terlalu banyak, jangan beli terlalu sedikit, jadi nggak bolak-balik juga belinya. Jangan beli terlalu banyak karena nanti penyimpanannya takut salah, takut rusak di jalan. Kemudian kalau perlu kita bikin list apa aja yang kita perlukan. Misalnya kalian punya periode belanja seminggu sekali ke pasar atau seminggu sekali ke supermarket, silahkan bikin list. Apa aja yang mau dibeli, apa aja macamnya, banyaknya seberapa, begitu ya. Beli sesuai kebutuhan. Yang pertama kita kalau misalnya ketika kita membeli, yang pertama adalah makanan kemasan seperti mie instan, kemudian misalnya sarden atau makanan kemasan seperti itu. Kita perlu lihat yang pertama adalah kemasannya seperti apa. Jangan beli yang kemasan rusak. Kemudian kita lihat expired date-nya. Oke, jangan lupa itu ibu-ibu, pokoknya semua mbak-mbak jangan lupa lihat expired date dan lihat kemasan. Jangan asal sembarang beli aja ya. Terus yang kedua, kalau misalnya ini makanan bakery, roti-rotian nih, lagi pada seneng kan bikin roti, lagi bahan-bahannya. Kita lihat, yang dilihat adalah kalau roti itu biasanya ketika dia sudah tidak bagus, dia akan membentuk jamur atau kapang gitu yang ada berwarna-warna, ada warna-warni biasanya di antara roti-roti itu. Nah, harus teliti, cermat soal itu. Kemudian biasanya bakery itu kan makanan industri rumahan ya, industri rumahan. Jadi kita lihat izin edarnya juga ya, jangan sembarangan beli. Izin edarnya harus dilihat, kita harus beli yang izin edarnya betul dan expired date-nya ada ya. Kemudian ketika kita beli susu dan olahannya seperti yogurt, keju kayak gitu, pertahankan suhunya, cara penyimpanannya. Jadi misalnya kalau yogurt itu yogurt harus selalu dingin. Biasanya ada beberapa ibu-ibu yang bawa cooler bag ke pasar, tapi nggak banyak itu ya. Jadi maksudnya yogurt langsung beli, langsung masukkan ke dalam cooler bag, kita bawa pulang. Jadi tetap dia stabil dingin. Cuman tidak semua orang bisa seperti itu. Ketika tidak bisa seperti itu, yang bisa kita lakukan adalah langsung aja pulang ke rumah, nggak mampir-mampir. Begitu sampai rumah langsung masukkan lemari pendingin ya. Itu salah satu ininya. Kemudian pangan segar tuh kayak sayur, itu bisa dilihat ya, pokoknya yang nggak busuk, yang masih segar gitu. Silahkan pilih yang bagus. Kemudian kalau misalnya ikan,
kita kalau ikan segar, tahu nggak teman-teman cara ikan segar itu ininya seperti apa? Apanya? Ciri-cirinya yang pertama itu bola matanya masih cembung, cemerlang dan bening, nggak yang merah-merah gitu ya. Terus yang kedua, insangnya tuh masih segar ada darahnya. Kemudian ada lendir alaminya di situ itu masih segar berarti. Habis itu kulit ikannya yang masih cemerlang kayak gitu deh, masih bagus, masih dilihat ya. Kemudian kalau kita misalnya kayak beli nugget atau sosis seperti itu, pokoknya semua makanan yang dingin kita harus jaga dia tetap dingin, yang beku harus tetap dijaga beku gitu. Kemudian biasanya kalau teman-teman di pasar tuh kan suka beli makanan jadi ya, kayak misalnya misalnya apa ya, makanan jadi itu lemper, roti kayak gitu. Nah, itu harus pembawaannya, cara pengangkutannya dari pasar ke rumah, penyimpanannya di dalam kantong keranjang itu harus dibedakan. Jangan jadikan satu ya, karena takutnya nanti ada kontaminasi silang dari yang makanan-makanan mentah seperti ikan atau daging gitu. Jadi pengangkutannya itu harus dalam kondisi yang terpisah agar tidak terjadi kontaminasi silang. Itu tadi yang pertama, kita harus beli bahan yang aman. Yang kedua, ini cara penyimpanan. Setelah kita beli nih, kita bawa ke rumah, nyimpannya gimana gitu. Jadi nyimpannya, silahkan simpan sesuai dengan suhunya. Seperti tadi yang saya bilang, yang beku tetap beku, yang dingin harus tetap dingin. Jadi kalau misalnya suhu freezer, itu dia minimal 0 derajat Celcius. Kalau suhu kulkas di bawah pendingin, itu minimal minus 5 derajat Celcius. Iya, 5 derajat, begitu ya. Terus, pisahkan penyimpanan bahan makan matang dan bahan makan segar. Misalnya kita udah punya makanan nih, semur tahu, masih sisa kan, simpan nih di kulkas. Nah, penyimpanannya harus berbeda sama yang mentah, yang sayur-sayur. Kan biasanya di kulkas tuh ada yang bawahnya. Silahkan sayur disimpan di bawah. Terus nanti lebih bagus ketika teman-teman semua, ibu-ibu semua itu nyimpannya ada di dalam kotak-kotak. Jadi walaupun memang dia memakan tempat yang banyak, tapi itu lebih aman ya. Jadi silahkan kalau penyimpan di kulkas dalam keadaan tertutup ya, dan di kotak-kotak disendiri-sendirikan, jangan dicampur jadi satu ya, biar lebih aman, tidak terjadi kontaminasi silang. Kemudian ketika kita nyimpan, misalnya kita nyimpan mie, kita nyimpan sarden begitu, kita harus gunakan metode FIFO. FIFO adalah first in, first out. Dimana yang pertama kita beli itu yang pertama kita pakai ya. Jadi jangan ditumpuk terus, itu nanti kita kelepasan. Kita nanti kebobolan sama expired date-nya ya, karena yang belakang-belakang pasti nggak kecapai gitu. Atau bisa juga FIFO, first expired first out. Jadi yang expired, tanggal expirednya lebih dulu, itu yang lebih dulu dipakai. Itu biasanya berlaku untuk bakery ya, untuk roti-roti begitu. Pokoknya kita harus setiap kali beli, tadi kita sudah amati expired date. Nanti ketika kita nyimpan dan mau masak, kita harus lihat lagi expired date-nya. Jangan sampai ketinggalan ya. Kemudian, pisahkan penyimpanan pangan dari bahan kimia berbahaya. Jadi ketika ibu-ibu punya kotak, misalnya punya lemari nih penyimpanan pangan, jangan sampai di dalam situ ada bahan-bahan kimia seperti kabur barus atau sunlight. Ibu-ibu harus pisahkan ya, harus dipisahkan, jangan dijadikan satu. Karena memang kita nggak tahu nanti bahan kimianya seperti apa, takutnya nanti mengenai makanan ya. Kan kita maunya aman buat keluarga, ya kan? Kemudian, kunci yang ketiga adalah siapkan makanan dengan seksama, ya. Tadi sudah pembelian, penyimpanan, kemudian penyiapan makanan nih seperti apa. Ketika kita mau menyiapkan makanan, kemudian ada bahan-bahan yang rusak, misalnya sudah karena baru kita tahu, silahkan segera buang makanan yang rusak biar tidak mencemari yang lain. Kemudian kalau sayur dicuci dengan air mengalir. Kemudian kalau daging itu daging yang sudah di freezer gitu, biasanya kita lakukan dulu sistem thawing namanya. Jadi untuk
tekstur dagingnya biar kembali ke bentuk asalnya ya, udah nggak nge-freeze lagi, udah nggak beku lagi gitu. Caranya yang pertama bisa pakai microwave yang punya microwave, yang kedua kalau kita nggak punya microwave kita bisa pakai air mengalir aja, tapi syaratnya kalau dengan air mengalir itu harus dalam bungkusnya tertutup rapat, jadi jangan dagingnya langsung ketemu sama air, karena takutnya nanti kalau kita, karena kan itu bakal prosesnya agak lama, nanti takutnya bisa bakterinya bertambah dari air itu ya, bisa terkontaminasi dari air itu. Jadi harus dalam plastiknya di kondisi tertutup dan air mengalir gitu ya. Kemudian kalau untuk minyak, tolong jangan pakai minyaknya yang berulang ya. Minyak itu biasanya kan enak tuh pakai minyak bekas gitu. Enak sih, cuman nanti di badan kita nggak tahu nanti akan numpuknya seperti apa, ya kan? Jadi tolong minyaknya dipakai minyak yang baru, minimal maksimal 2 kali pemakaian. Saran Tika, kalau teman-teman mau ngirit minyak, silahkan pakai minyaknya jangan terlalu banyak. Memang jadi sedikit-sedikit aja, jadi memang minyaknya selalu baru begitu. Jadi kalau kita buang minyak pun kita nggak merasa sayang ya. Kemudian masak sesuai dengan jenisnya. Kalau daging dimasak yang lama, jangan cuma sebentar karena takutnya bakterinya belum mati. Kalau sayur dimasaknya jangan terlalu lama karena nanti vitaminnya bisa hilang, begitu ya. Kemudian, ketika kita punya makanan panas, jangan dimasukkan ke dalam kulkas. Kenapa? Karena makanan yang panas itu panasnya bisa menyebar ke makanan yang ada di sekitarnya. Nanti panasnya itu tuh bisa mengaktifkan bakteri yang sebenarnya sudah non-aktif di makanan yang di sebelahnya begitu. Jadi kalau makanan panas, dan juga katanya sih bisa merusak kulkas, tapi kurang paham juga sih kalau yang soal merusak kulkas ya. Jadi kalau itu kenapa nggak boleh, karena nanti bisa mengaktifkan kembali bakteri di makanan di samping-sampingnya begitu. Kemudian soal peralatan memasak. Jadi lebih bagus adalah dibedakan peralatan yang untuk memotong daging dan mana peralatan yang untuk memotong sayuran. Dibedakan, karena daging itu biasanya kita potong daging terus kita potong sayuran. Nah kayak gitu takutnya nanti sayurannya terkontaminasi bakteri dari daging, jadi akan lebih bagus ketika dipisahkan. Tapi kalau misalnya tidak bisa, peralatan kita minim, silahkan cuci dulu peralatan seperti pisau dan talenan setelah memotong daging, sebelum motong sayuran begitu ya. Jadi cuci dulu baru kita pakai untuk motong yang lain gitu, jadi bakterinya sudah hilang ya. Terus ini kita kasih tips cara mencegah kontaminasi silang. Yang pertama, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah mengolah makanan. Cuci tangan dengan sabun ya, karena cuci tangan itu kan lagi kita gerakkan banget nih, CTPS. Cuci tangan pakai sabun, selain dia membunuh kuman, dia juga bisa mencegah kontaminasi silang ya. Yang kedua, biasakan menggunakan celemek bersih dan sesuai. Kenapa kita harus biasakan pakai celemek? Karena biasanya nih kita baju ini kan suka nempel nih ya, nempel di ini loh, di tempat talenan atau apa gitu. Nah baju kita nih, kita kan nggak tahu baju kita bersih atau kotor. Jadi itu yang mengharuskan kita pakai celemek gitu. Tapi celemeknya yang bersih ya. Jadi setelah dipakai dicuci begitu. Minimal punya celemek 2 lah, lumayan. Celemeknya bersih, jadi masak pakai celemek bersih begitu. Kemudian yang ketiga, mencuci dan membersihkan permukaan alat yang kontak langsung dengan bahan makanan. Jadi ketika habis masak daging langsung dicuci kayak tadi. Habis motong daging langsung dicuci pakai sabun. Habis pakai talenan yang untuk sayur langsung dicuci. Jadi mencegah kontaminasi silang ya. Kemudian yang keempat, selalu jaga dapur dalam keadaan bersih dan kering. Kalau bersih dan kering kan kita senang juga lihatnya kan. Semangat dong masaknya gitu. Sekarang kunci keamanan pangan yang keempat. Yang keempat adalah sajikan pangan dengan aman. Gimana sih aman itu? Aman itu yang pertama, jaga kondisi makanan yang memang panas dalam keadaan panas, sajikan dalam keadaan panas. Kemudian makanan yang dingin sajikan dalam keadaan dingin. Paham kan ya? Jadi kalau misalnya kita kayak sop-sop yang banyak lemak, ya sajikan dalam keadaan panas gitu. Kalau yang dingin es
sajikan dalam keadaan dingin ya. Jangan sampai nanti sop tulangannya sudah dingin, sudah berlemak, kita nggak tahu, apalagi nggak ditutup. Aduh, itu bahaya sekali. Oke. Terus yang kedua, pisahkan penyajian makanan segar dan penyajian makanan matang. Penyajian makanan segar contohnya lalapan. Lalapan dan daging pisahkan penyajiannya. Jangan ada di dalam satu piring, harus dipisahkan di piringnya ya, biar tidak terjadi kontaminasi. Oke. Yang kunci keamanan pangan yang kelima adalah bersih selalu. Bersih selalu ya. Yang dimaksud bersih selalu itu gimana? Pastikan semua alat dalam keadaan bersih, ya kan? Hindari tumpukan bahan, terus jangan ada ceceran pangan, ceceran minyak, kemudian ada genangan air, jangan sampai ada. Jadi dapur itu harus kita jaga dengan kebersihannya. Kemudian pastikan pembuangan air, saluran pembuangan air yang di wastafel itu lancar dan tertutup, jadi tidak ada hewan yang naik ke atas itu. Ketika dapur bersih, maka hewan-hewan nggak akan datang, tikus, lalat, semut itu nggak akan datang. Jadi itu aman buat kita memasak di situ ya. Oke. Kayaknya sedikit aja informasi. Ini sebenarnya ibu-ibu pasti sudah tahu, apalagi yang sudah rajin memasak. Ini sudah expert lah daripada Tika yang ibu baru. Jadi silahkan dipraktekkan di rumah, silahkan coba-coba dibayang-bayangin gimana ya kira-kira menerapinnya, silahkan terapkan di rumah. Pokoknya tujuan kita semua adalah menjaga keamanan pangan buat keluarga kita. Jadi semoga bermanfaat, semoga tetap semangat masaknya. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Sekali lagi, informasi yang Tika sampaikan barusan merupakan sumbernya adalah dari Badan POM Republik Indonesia. Jadi buat teman-teman yang misalnya mau videonya lebih bagus nih, ada di Badan POM, silahkan searching di YouTube, ada di Badan POM. Kalau misalnya hari ini ada yang salah, mohon maaf ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah, mohon maaf. Tika juga masih belajar. Semoga semuanya tetap sehat selalu di rumah, semoga semuanya tetap bahagia di rumah. Jangan bosan dulu, kita berdoa semoga semuanya segera pulih. Terima kasih untuk atensinya hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.